kesehatan, baik lahir maupun batin, masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama. Yang saya hormati narasumber kita dari SU, Bapak Muhammad Saifullah. Selamat pagi, Pak. Dan rekan-rekan peserta seminar, baik yang ada di ruangan ini maupun di ruang Ninjum. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama. Kami mohon maaf pada kesempatan kali ini seyogyanya Pak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten hadir, tapi karena ada satu lain hal, ada agenda lain yang harus beliau ikuti, sehingga untuk arahan dari Kepala Badan didelegasikan kepada Bapak Dadang. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kabid, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Banten beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak M. Saifullah, narasumber dari ISQ. Terima kasih Pak Saifullah sudah berkenan hadir dan bergabung dengan kami. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Pak, Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Pak. Terhormat Bapak Ibu Widya Iswara BPSDMD Provinsi Banten yang sudah hadir, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang senantiasa ikut mengikuti webinar yang senantiasa kami laksanakan Pak setiap minggu. Nah, untuk kali ini kita selenggarakan pada setiap hari Selasa dan hari Jumat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali pada acara webinar. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali pada acara webinar Sharing Knowledge yang bertema Bahagia di Tempat Kerja Unggul dalam Pelayanan. Kami merasa penting kegiatan ini dilaksanakan dengan tema Bahagia di Tempat Kerja Unggul dalam Pelayanan, karena kebahagiaan tentunya ini dapat meningkatkan motivasi pegawai sehingga produktivitas kerja semakin meningkat. Yang kedua juga dapat memperlama usia ya, artinya pegawai ketika dalam keadaan bahagia mungkin akan terus berada di tempat yang selama ini saat ini mereka bekerja. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Saifullah dari ISQ, di mana beliau nanti akan memberikan bagaimana strategi menciptakan lingkungan kerja yang bahagia, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, ya, pelayanan yang prima. Nah, pada kesempatan ini silakan Bapak dan Ibu semuanya nanti berbagi sharing knowledge bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bahagia. Tentu mungkin kita semua pernah mengalami bagaimana dalam kondisi tekanan, tetapi di satu sisi kita harus tetap bahagia dan tetap menularkan kebahagiaan itu kepada teman-teman kita. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan.
Mohon arahan dari Pak Saifullah nanti untuk dapat menyampaikan materinya dan dilanjutkan oleh Pak Oki. Nanti ada tanya jawab. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas arahan dan sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu sekalian, pertama nanti akan kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita dari SQ. Beliau adalah Bapak Muhammad Saifullah yang akan menyampaikan materi seminar yang berkaitan dengan bahagia di tempat kerja, unggul dalam pelayanan, merupakan serial sebenarnya ini dari berakhlaknya sikap kita sebagai ASN dalam konteks adaptif sebenarnya. Baik, Pak Saifullah ini beliau pernah mendapatkan atau memiliki lisensi sebagai trainer dan fasilitator, Bapak Ibu sekalian. Kemudian trainer dari Bapak Dr. Haji Ari Ginajar Agustian karena dari SQ, kemudian trainer dari BNSPRI, kemudian public speaker juga, sertifikatnya dari Soundnya mati. Ada. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya hilang, Pak. Sedang dibetulkan dulu, Bu, sound sistemnya. Dipersilakan Pak Saifullah. Dipersilakan Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, yang sudah memberikan sambutan juga kepada kita di pagi hari ini, yaitu Pak Dadang Zaman Soleh SEMA, Kabid Pengembangan Sertifikasi dan Pengendalian Mutu, ya, yang sudah menyapa kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan juga ada Pak Oki Krisdianto, Eskom. Dia sebagai moderator kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Oki sudah mempersilahkan kami. Dan tentu yang berbahagia spesial Bapak Ibu para peserta ASN Pemprov Banten. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah tidak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah, izin Tuhan. Tidak ada debu yang berterbangan juga tanpa izin Allah, izin Tuhan. Maka perjumpaan kita di pagi hari ini pun atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini semoga menjadi kebaikan untuk kita semua yang hadir dimanapun berada. Dan sebelum kita mulai, saya ingin pastikan dulu Bapak Ibu, karena kelas kita secara online, bahwa Anda sudah ada di sana. Tadi sudah disampaikan, ya, pastikan buka kameranya. Dan yang kedua adalah boleh merespon. Respon yang pertama, izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat respon semangatnya. Nah, contoh ya, misalkan semangat, gitu ya. Gimana Bapak Ibu kabarnya pagi ini? Maka tuliskan di kolom chat perasaannya. Contoh dengan tulisan semangat. Gitu ya. Coba silakan ditulis dulu.
di kolom chat dengan tulisan ekspresi pagi hari ini. Monggo. Oke, baik ya. Alhamdulillah semangat. Tugas pol. Mantap. Jumat berkah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya. Walaupun kita secara online, tapi pimpinan kami yaitu Dr. Ari Ginanjar Agustian selalu menyampaikan training online itu bukan sekedar transfer knowledge ya, transfer ilmu, tapi juga transfer energi. Ya, transfer energi. So, Bapak Ibu, yuk pastikan semangatnya, energinya tertular dengan siapapun yang hadir di kelas online ini. Maka, tampilkan dulu wajahnya di depan kamera. Ya, seperti ada Bu Ratu, SMA 1, Kota Serang, ya. Seperti Pak Reza dari Cikokol, ya. Ada Bu, siapa lagi nih? Ada Pak Endang, Sudrajat, ya. Terima kasih. Ada Bu Ika juga, DLHK. Nah, seperti beliau ya, Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan, pastikan itu tidak dalam keadaan bahagia. Seperti tema kita di hari ini. Apakah akan maksimal hasilnya? Kalau perasaannya tidak nyaman, tidak bahagia, maksimal nggak kira-kira hasilnya? Kurang maksimal. Kurang maksimal. Nah, oke ya. Maka seperti tadi kita pastikan
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, salam kenal sekali lagi. Saya dan Saiful, ya, saya seorang trainer license Dr. Ari Ginanjar Agustian. Izin berikut profil singkat saya. Baik, Bapak Ibu, dan ketika kita tidak sedang berbicara nanti boleh di-mute ya mic-nya. Khawatir nanti ada rahasia-rahasia yang bocor di tengah-tengah kita. Apalagi kalau ada pin ATM yang bocor ya, itu bahaya. Oke. Baik, Bapak Ibu, salam kenal sekali lagi. Ya, salam hormat. Saya diamanahkan untuk berbagi di sesi ini dan kami dari ESQ Corporation dipimpin oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Alhamdulillah usianya sudah 24 tahun dan di ESQ mungkin sebagian di antara kita sudah pernah mendengarnya dan sebagian di antara kita mungkin belum atau baru kenal, baru mendengar, maka izinkan saya juga kenalkan lebih jauh. Jadi hari ini selama 24 tahun ESQ sudah berkembang di berbagai bidang organisasi, Bapak Ibu, ya, di lembaga training tentunya dari awal dan juga kita punya kampus ya Bapak Ibu. Kita punya kampus UAG namanya. Dan memang Pak Ari mengedepankan kampus karakter di sana. Saya melihat di sini banyak juga guru-guru dari berbagai SMA, SMK. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi. Lalu juga kami ada ESQ Tour and Travel, ESQ English Course, bahkan ada lembaga online secara sistem untuk curhat. Jadi di mana Bapak Ibu atau para remaja yang bingung untuk curhat atas dirinya, maka silakan gunakan aplikasi teman curhat ini ya. Oke, dan berbagai macam juga yang lain di dalam ESQ Corporation. Dan Bapak Ibu, ya, ESQ menyebar ke 41 negara, alhamdulillah dengan total 2 juta alumni. Dan di sesi awal ini yang saya ingin tanyakan adalah, Bapak Ibu, kira-kira yang hadir di kelas kita, ini ASN dari Provinsi Banten. Tapi kan saya belum cek nih yang hadir siapa saja. Guru atau bagian apa saja. Boleh ketik dulu Bapak Ibu di kolom chat. Anda yang hadir di kelas ini lebih banyaknya profesinya apa nih? Guru kah? Ya, ASN di bagian manakah? Gitu ya. Boleh ketik dulu di kolom chat Bapak Ibu. Silakan. Nah, biar kami juga mengenal Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini ya. Yang tadi juga disampaikan biasanya sampai ratusan. Ini sudah 200 yang hadir ya. Oke, baik, silakan boleh dituliskan. Oke, ya, ASN di PUPR, Tamsat, oke. Guru, oke, di TU Kepegawaian, terima kasih. DLHK, oke, dari TU Pelaksana, BPKAD, ASN, apa itu dia? Oke. Ishub, oke, Biro Barjas, DLHK, guru, staf TU sekolah, ya, dan guru juga ya. Baik, ada Biro Umum dan perlengkapan. Terima kasih Bapak Ibu. Dari mulai ASN sebagai guru, TU, ya, di biro, berbagai biro, dari PUPR, ya, DLHK, dan sebagainya, Dishub, dan sebagainya ya, Bapak Ibu. Maka pertanyaan saya berikutnya adalah, silakan tuliskan di kolom chat, kira-kira menurut Anda dalam beberapa waktu ke belakang, ini apa sih yang menjadi tantangan Bapak Ibu sebagai seorang ASN di Pemprov Banten? Sehingga muncul nih ya tema kita adalah bahagia di tempat kerja, unggul dalam pelayanan.
Saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu, boleh share ya atau langsung angkat tangannya, raise your hand, atau ketik juga di kolom chat beberapa yang lain, sampaikan apa sih tantangan yang Anda rasakan, pikirkan, alami hingga hari ini. Monggo, siapa yang mau mencoba angkat tangannya, kita akan persilakan, dan yang lain juga boleh ketik di kolom chat. Ada yang ingin langsung menyampaikan? Silakan angkat tangannya. Oke, apa nih yang membuat Bapak Ibu merasa belum bisa maksimal gitu? Masih banyak tantangan sebagai seorang ASN. Apakah itu guru, ya? Apakah itu ASN di Pemprov, ya? Apakah itu di Bapenda, ya? Di Samsat dan sebagainya. Apa kira-kira? Silakan, boleh angkat tangannya, sampaikan, dan saya lihat di kolom chat beberapa sudah menuliskan ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan langsung? Oke, kalau gitu saya minta biar kita mendengarkan juga suara Bapak Ibu yang di kolom chat pertama kali nih. Oh, Bu Rosida sudah buka mic nampaknya, ingin menyampaikan. Silakan Bu Rosida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah seorang guru. Sementara ini terlalu banyak aplikasi ya untuk guru yang harus dikerjakan, sementara kita harus masuk ke kelas, tapi di sisi lain administrasi kami juga harus diselesaikan. Mungkin itu yang menjadi tantangan buat saya sekarang. Oke ya, banyak aplikasi yang harus dikerjakan ya, banyak administrasi yang harus diselesaikan, sedangkan di waktu yang bersama juga harus masuk kelas ngajar nih. Gitu ya Bu Rosida. Akhirnya apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi Bu Rosida akhirnya? Akhirnya ke kelas juga anak tertinggal, terlantar gitu. Lalu administrasi juga belum terselesaikan. Yang menjadi tantangan kami itu bagaimana? Apakah ada Bapak Ibu? Ini adanya baik ya. Terima kasih Bu Rosida. Boleh kita kasih 2 jempol dulu untuk Bu Rosida yang sudah berkenan share ya kepada kita. Terima kasih Bu Rosida. Baik, itu dari guru ya, Bu Rosida SMK N7 Kota Serang. Saya coba bacakan di kolom chat nih, sudah cukup banyak. Izin saya random dulu ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama Bu Wida ya, menyiapkan mood yang positif di lingkungan kerja. Oke. Dari Pak Yasin, membuat nyaman tempat kerja. Pak Sartono, teman kerja yang sulit berkolaborasi. Wah, kita perlu tanya nih. Pak Sartono nih, Gunung Kencana, boleh buka mic-nya. Maksudnya gimana nih Pak Sartono? Iya Pak. Silakan Pak. Itu Pak, terkadang kita kan punya ego masing-masing ya. Jadi ya. Ketika kita mengajak kolaborasi itu kan ada saja yang mungkin tidak mampu gitu Pak. Ini yang menyebabkan kita kadang kurang nyaman gitu. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Kolaborasinya dalam hal apa Pak kira-kira yang misalnya kita akan membuat apa itu tim untuk kayak kemarin kita mau ada uji apa itu minat dan bakat gitu kan. Kita kan harus ada kolaborasinya, siapa yang bagian tim IT-nya, siapa yang bagian yang lainnya gitu. Itu kadang-kadang mereka itu nggak mau bekerja gitu, yang penting udah selesai gitu aja Pak. Kira-kira menurut pengamatan Pak Sartono, apa yang membuat mereka tidak mau berkolaborasi Pak? Ada kemungkinan, kalau menurut saya mah ada kemungkinan salah satunya mungkin ya, karena pada waktu itu ada keperluan yang lain, atau juga karena ada faktor yang lainnya tentunya Pak, mungkin kesibukan, dari mulai kesibukan ke ketidaksiapan gitu mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Sartono. Sehingga dirasakan tidak mau berkolaborasi ya. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih jempol dulu buat Pak Sartono dari SMKN Negeri 1. Baik, sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu, boleh lihat lagi ke depan. Yang masih bersama dengan saya, lambaikan tangannya dulu. Oke ya, terima kasih.
Kita lihat lagi di kolom chat, kurangnya SDM di lingkungan kerja. Oke, menyamakan diri di tempat, menyamankan. Oh, nyaman maksudnya ya, membuat nyaman di tempat kerja. Kurang kolaborasi, sama nih ya. Tantangannya pengelolaan waktu membaca buku untuk peningkatan kompetensi. Oke, semaksimal mungkin membuat nyaman di tempat kerja agar hasilnya maksimal sesuai yang diharapkan. Oke, Bapak Ibu, saya ingin perlihatkan satu video dan kita ambil pembelajarannya, atau Bapak Ibu tolong kasih komentarnya dari video ini ya. Kira-kira di video ini ada 2 orang dan apa yang boleh kita korelasikan dengan pekerjaan kita atau tempat kita bekerja. Ya, kita lihat satu video singkat berikut ini. Mbak Lela, kita ini dapat barusan saya dapat pemberitahuan dari kepala kantor. Kita diminta untuk membuat program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Mbak Lela. Oh, WBK itu yang, ZI menuju WBK atau WBBM itu ya Pak ya? Seperti kantor-kantor itu yang keren-keren itu. Iya, itu. Kita diminta membuat itu ya. Kita kira-kira bisa nggak ya? Oh, pasti bisa dong Pak. Ini saya tahu tuh caranya gimana. Kalau seperti yang teman saya pernah tuh, kantornya kan juga seperti itu. Dia yang pertama bikin tim dulu, setelah itu ada pencanangannya cukup meriah juga, mengundang stakeholder, openingnya juga keren banget. Setelah itu mereka bikin program, terus juga ada timelinenya. Setelah itu dicapai timelinenya, penilaian menang, seperti itu. Kira-kira kita punya ini nggak, nanti punya anggaran gitu, iya, kita punya anggaran yang cukup nggak ya untuk membangun itu gitu? Kayaknya sih punya sih, menurut saya sangat cukup sih harusnya. Ini juga belum terlalu akhir tahun kan. Selain itu saya juga punya ide nih, beberapa program nanti agar WBK-nya bisa tercapai, terutama buat agen perubahan. Saya udah punya program macam-macam lah. Kalau menurut Bapak gimana? Punya ide nggak program apa gitu? Itu saya belum punya gambarannya. Apa aja yang harus kita lakukan itu untuk mencapai wilayah bebas dari korupsi, apa aja sebenarnya saya belum tahu, Pak. Ilmunya juga saya belum dapat masalahnya. Itu mah gampang sebenarnya. Itu tambahnya sudah sangat jelas. Jadi kita harus melakukan apa saja, indikatornya apa saja, apa yang harus dipenuhi, dokumennya apa aja. Sebenarnya itu sudah ada lengkap. Tinggal mungkin kita perlu lebih fokus ke inovasi-inovasi. Nah, inovasinya itu apa aja? Misal yang sesuai dengan kantor kita, karakteristik kantor kita seperti apa, kayak gitu. Bagaimana menurut Bapak? Baiklah, saya setuju aja, tapi nanti minta tolong ya Mbak Lela yang ini ya, yang lebih berperan lebih yang aktif. Saya ngikut-ngikut aja deh. Loh, gitu. Ya udah deh, kalau begitu nanti saya coba susun programnya ya Pak ya. Oke deh, terima kasih Mbak Lela. Oke Pak. Oke, baik ya. Bapak Ibu, ya, volumenya kurang, sudah 100, tapi paling tidak terdengar ya. Sebagian yang lain terdengar. Oh, kata Bu Ratu, si Bapak tidak ada semangat kerjanya. Oke, terima kasih. Boleh ketik di kolom chat, apa kesan Anda dengan bagaimana komunikasi ya Bapak di sana atau Ibu di sana? Boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu. Apa yang Anda lihat ya, Anda rasakan kesan dari gaya komunikasi ya 2 orang yang ada dalam video ini. Silakan, boleh tulis di kolom chat. Saling menguatkan, saling support. Oke. Gimana Ibu ya, gimana si Bapak? Silakan, perspektif yang lain. Apalagi yang berbeda. Apa yang Anda rasakan ya? Gimana tadi si Ibu nih saat berbicara, gimana si Bapak tadi saat berbicara? Oke, boleh di-mention ya Bapak Ibu, Bapak begini begini, Ibu begini begini. Nah, tuliskan. Silakan. Tidak ada semangat kerja, terkesan apa tadi ya? Terkesan apa adanya. Itu yang mana? Bu Neng Herlina. Nah, boleh dituliskan. Dari Pak Lana ini ya, harus saling melengkapi dalam satu organisasi. Di saat yang lain lemah, maka kita harus menguatkan. Oke. Baik. Bapaknya kurang inovasi ya, dan semangat kerjanya kurang.
Ibu mempunyai inovasi dan mempunyai semangat kerja yang baik. Si bapak kurang semangat, si ibu semangat. Oke. Bapaknya santai, si ibu mensupport. Bapaknya nggak ada ide. Oke. Ada dialog terkait peningkatan kerja, ya, itu isinya. Si bapak tidak ada semangat ya untuk berbicara, sementara si ibu sedang bahagia. Oke. Ibunya semangat, bapaknya manut aja. Oke, kayak pernah dengar di mana gitu ya. Ibunya semangat, bapaknya manut aja. Oke, nggak nyambung. Maksudnya gimana tuh? Bapak kurang semangat, ibu bersemangat. Oke, si bapak kurang semangat, tapi si ibu semangat dan ingin idenya didengarkan. Mukanya mana? Ngobrol tuh saling berhadapan. Oke. Baik. Apalagi Bapak Ibu? Silakan. Apa yang Anda rasakan ya kesan dari dua orang tadi? Tambahkan ya pertanyaannya. Lalu apa kaitannya dengan bahagia dalam melayani? Nah, oke. Kaitannya apa nih bahagia dalam melayani Bapak Ibu? Silakan. Tulis di kolom chat. Lalu apa kaitannya dengan bahagia melayani kalau begitu? Oke, silakan komen di kolom chat. Apa kaitannya dengan bahagia melayani ya? Menurut Anda? Monggo, mangga. Oke, ya di sini ada Pak Rahmat ya, nampaknya lagi sibuk. Oke ya, ada Bu Lina yang sedang mengamati dengan sangat khusyuk kayaknya ya. Oke, tapi kok nggak bergerak Bu Lina ya? Oke. Bu Lina, SMAN 1 Tangsel. Ibu? Oke. Ya, Bu Lia Rahayu nih, Banten. Nah, Bu Lina buka mic-nya. Ibu masih mendengar saya, Bu Lina? Masih. Masih, tapi kok Ibu nggak bergerak wajahnya? Ini Wi-Fi-nya kali ini, Pak. Punten. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian yang lain silakan boleh tulis juga ya di kolom chat. Memberikan pelayanan dengan tulus, ikhlas. Oke, untuk dapat melakukan pelayanan secara optimal, pegawai harus terlihat bahagia dengan selalu tersenyum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah rumus yang menarik ya, coba kita lihat. Ada sebuah rumus yang menarik, yaitu kinerja bukan hanya kompetensi yang diperlukan, tapi juga harus punya energi. Ya, punya energi. Pertanyaannya, energi kita saat bekerja seperti apa selama ini? Oke ya, boleh ya kita jujur dulu nih Bapak Ibu, kira-kira, oh kata Pak Suherman, gestur komunikasi terlihat kaku si Bapak ya, si Ibu mendominasi. Oke, pertanyaannya energinya gimana kita nih? Kalau ibaratnya dua simbol tadi, karakter bapak dan karakter ibu, ya, kira-kira kita lebih seringnya seperti bapak atau seperti yang ibu tadi, Bapak Ibu? Kira-kira energi yang bapak tadi gimana tuh? Energi yang ibu tadi gimana? Coba komen di kolom chat atau boleh angkat tangannya, sampaikan. Menurut Anda nih, Bapak Ibu guru, ya, para ASN, pegawai di berbagai bagian, di biro, ya, di Samsat dan sebagainya, kira-kira yang mana kita nih? Kita cenderungnya yang energi seperti bapak atau seperti ibu? Oke, energi si bapak negatif, si ibu positif. Terima kasih Pak Dayan Herdiana. Pak Dayan atau Bu Dayan ya, mohon maaf kalau saya salah sebut nama sapaannya. Silakan ketik dulu di kolom chat Bapak Ibu. Yuk, mangga ditulis di kolom chat. Kira-kira kita cek kepada diri kita ya, dan cek di video tadi, si bapak tadi dalam video energinya apa? Negatif atau positif? Ibu energinya positif atau negatif? Oke, terima kasih untuk responnya di kolom chat. Pertanyaannya, kita nih selama ini saat mengajar, saat bekerja, energinya yang mana? Yang positif atau negatif? Ayo jujur, tulis di kolom chat. Ayo, selama ini kebanyakan energinya yang mana? Yang positif atau yang negatif? Tulis di kolom chat. Oke, energi positif ya. Oke, energi positif. Wah, mantap. Selama ini
Banyaknya energi yang positif atau negatif, Bapak Ibu yang ada di kelas online kita ini? Energi positif. Oke, bagus. Positif, selalu semangat. Oh, mantap ini ya. Oke, biasanya nih Bapak Ibu, orang yang energinya positif itu kelihatan dari ekspresi wajahnya yang tersenyum sumringah. Oke. Biasanya yang selalu positif itu duduknya tegap lihat ke depan. Wah, coba tunjukkan dulu. Biasanya energi yang positif itu wajahnya kelihatan begitu bersemangat. Oke, kalau begitu karena sudah positif, semangat dong kata Bu Tati. Mantap Bu Tati ya. Maka tunjukkan dulu semangat. Ada semangatnya, Pak Yasin. Ayo, Bu Nek, ayo Bu Nek. Sekarang kita cek semangatnya ya, kita cek semangatnya, ikuti gerakan, ikuti gerakan Bu Nek. Ayo, ikuti gerakan Bu Nek. Ayo Bu Nek. Ayo Bu Nek. Mana gerakannya Bu? Oke, sekarang kita lihat gerakannya Pak Yasin. Pak Yasin, ayo Pak Yasin. Mana gerakannya Pak Yasin? Mantap. Kita cek lagi semangatnya yang lain ya. Pak Nasirin, Pak Nasirin, ayo Pak, gerak dulu. Ikuti gerakan Pak Nasirin. Pak, gerak Pak. Mana gerakannya? Oh, kanan kiri Pak, kanan kiri, kanan kiri. Ya, oke. Coba sekarang semangatnya Pak Endang, Pak Endang. Ayo Pak Endang sederajat. Wih, mantap. Yeay, pasti. Oke, mantap. Terus, sekarang kita cek semangatnya Pak Yoni, Pak Yoni. Ayo Pak Yoni, mainkan. Mana semangatnya Pak Yoni? Ya, walaupun agak gelap di sana ya. Oke, sekarang kita cek semangatnya Pak Sartono. Pak Sartono, mana semangatnya? Ayo gerak dulu Pak, gerak dulu. Ya. Sekarang gantian Pun ini, Pun lagi minum. Oke. Baik ya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Ya, inilah kelas online Bapak Ibu ya. Terkadang ketika kita baru berjalan 5-10 menit, sebagian di antara kita sudah menunjukkan semangatnya di kolom chat. Gimana hari-harinya menjadi seorang ASN? Semangat, gitu kan? Oh, selalu positif. Tapi khawatirnya ketika di kelas Zoom seperti ini, duduknya begini. Ketika di kelas Zoom seperti ini, duduknya gini. Oke. Ketika lagi di kelas Zoom seperti ini, duduknya begini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Maka kita perlu cek seberapa semangat kita. Dan terima kasih tadi untuk sudah menunjukkan semangatnya ya di sesi kita ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kita dalam hari-hari menjadi seorang ASN berada pada energi yang mana? Kalau saya tunjukkan nih Bapak Ibu, kita lihat kira-kira kita berada pada energi yang mana nih. Oke, saya pakai headset. Pegawai lain pada bingung kenapa saya goyang-goyang. Oh, nggak apa-apa Bu Dini ya, biar energinya nular. Nah, betul ya? Yang lain ngelihat, Bu Dini semangat banget nih, nggak biasanya begini ya. Wah, jadi ketularan semangatnya kepada yang lain. Oke, Bapak Ibu sekarang jawab. Ini ada sebuah riset ya dari Dr. David Hawkins tentang level energi. Pertanyaannya, energi mana yang kita miliki selama ini? Boleh ketik di kolom chat, jujur, selama ini hari-hari kita berangkat kerja, di tempat kerja, mengajar,
menjalankan tugas-tugas kita berada pada energi yang mana? Oke, silakan tulis di kolom chat. Yang mana energi yang kita gunakan selama ini lebih seringnya? Mangga ditulis. Apakah kita datang hanya karena amarah gitu ya? Amarah mungkin dari rumah sudah ada konflik, perjalanan ke kantor, ke sekolah ada konflik, oke, sampai di kantor juga ada konflik. Akhirnya bagaimana kita menyikapi, menjalani pekerjaan kita? Silakan. Menerima sukacita ya, menerima dan legowo ikhlas. Oke, cinta Bu Rosida, alhamdulillah. Sukacita ya, damai. Oke. Sukacita. Baik. Dan Bapak Ibu, hati-hati nih. Hati-hati di antara kita, ya kita manusia biasa begitu ya. Dari rumah berangkat mungkin sekitar jam 7 kah, atau setengah 7, atau bahkan jam 6. Maka sudah siap-siap dari rumah saja, ada aja yang bikin kita menguras emosi. Betul atau betul Bapak Ibu? Apakah dengan pasangan, dengan anak, nyari itu. Apalagi ibu-ibu yang bekerja, mungkin harus siapin sarapan dulu, siapin anak-anak sekolah dulu, ya nyiapin juga punya perlengkapan kerja bapak, dan sebagainya. Betul Bapak Ibu? Artinya, kadang-kadang juga menguras emosi kita. Belum berangkat kerja, sudah emosional. Sudah ada hal yang membuat kita kesal gitu. Yang pada akhirnya, coba bayangkan Bapak Ibu, berangkat kerjanya gimana gerak tubuh kita? Naik motornya nih, gimana cara mengendarainya? Oke, apakah kita mengendarai dengan tangannya begini dan wajahnya begini sambil tersenyum? Atau, coba lihat saya Bapak Ibu, kita mengendarai motornya atau mobilnya, itu begini, wajahnya dan badannya. Oke, terjadi di jalan raya, ngelihat orang bawa motor begini aja, wajahnya udah kusut aja, cemberut aja. Ada nggak Bapak Ibu di sana? Di Banten ada nggak orang-orang kayak gitu di luar sana? Di jalanan pernah nggak kita temui? Ada? Ada atau banyak? Banyak. Betul ya? Banyak. Ya, banyak terjadi. Bahkan pagi-pagi sudah, wah crowded, ya macet sana, yang sini klakson, yang sana minta buru-buru dan sebagainya. Akhirnya kebayang nggak Bapak Ibu, sampai di tempat kerja, sampai di sekolah, bagaimana mood kita, perasaan kita Bapak Ibu? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira gimana mood kita dalam kondisi yang begitu? Bukan lagi dari rumah, ya, di perjalanan menuju pekerjaan kita, kantor kita pun jadi tidak menyenangkan. Betul ya? Terlalu berat beban hidup. Terima kasih Pak Yasin ya. Ini beban hidup siapa Pak Yasin? Artinya Bapak Ibu, ya saya manusia biasa nih Coach. Ya kadang-kadang begitu. Betul ya? Ikut merasakan. Mood jadi nggak lebih baik. Mungkin saat masuk, ya masuk kelas, saat mengajar, sampai di kantor, itu wajah udah kusut aja. Udah kesel aja, sudah jengkel aja. Khawatirnya kita membawa energi, tadi Bapak Ibu marah-marah. Ya padahal yang bikin marah bukan di kantor. Terjadi nggak? Betul ya? Atau jangan-jangan akhirnya kita hanya sekedar hasrat. Nih Bapak Ibu, hasrat. Yaitu apa? Ya sudah, sekedar menjalankan saja. Ya udahlah, saya jalankan rutinitasnya gitu. Sekedar keinginan menjalankan. Atau dalam keadaan ketakutan. Takut apa? Mungkin takut kondisi-kondisi dalam rumah tangga. Ya, kondisi mungkin tiba-tiba masuk kantor, masuk WA, Pak, cicilan belum dibayar. Akhirnya bekerja dalam keadaan ketakutan. Takut apa? Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus bekerja biar bisa menyelesaikan. Tapi energi yang dibawa apa? Ketakutan Bapak Ibu. Atau dalam keadaan duka. Ada nggak orang-orang di luar sana yang mau nggak mau dalam keadaan terpaksa, ya dia datang dalam kondisi duka gitu.
Apakah duka karena keluarga, ya karena lingkungan dan sebagainya. Apalagi ya datang ke kantor bekerja dalam keadaan bersalah. Coba lihat Bapak Ibu, berapa banyak orang yang rasa-rasanya misalkan guru-guru begitu ya, atau ibu-ibu nih yang jadi guru, pernah nggak ngerasa datang ke sekolah meninggalkan anak berangkat sendiri misalkan, atau anak kurang diperhatikan, akhirnya kita bekerja itu dalam keadaan bersalah Bapak Ibu. Ada nggak orang-orang begitu? Ada atau banyak di luar sana? Coba ketik di kolom chat Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang begitu, yang rasa-rasanya berangkat kerja itu kayaknya saya merasa bersalah gitu, meninggalkan anak, ya kayak kok saya kurang perhatian dengan anak-anak, aduh ini belum diurusin, pulang kayaknya belum maksimal juga dengan pasangan, karena sudah lelah dan sebagainya, berangkat kerja lagi sibuk dengan rutinitas pekerjaan, akhirnya merasa bersalah bekerja itu. Dan jadinya kalau begitu Bapak Ibu, bahagia nggak kita menjalani pekerjaan kita? Bahagia nggak Bapak Ibu kalau begitu orang-orang di luar sana? Apa tidak bahagia? Tidak bahagia, terima kasih Ibu untuk responnya. Jadi kurang bahagia. Terjadi di tengah-tengah kita, di lingkungan kita? Ya. Terjadi di Pemprov Banten? Ya. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Maka di sesi ini kita perlu secara sadar bahwa kita tahu hidup tidak ideal, hidup banyak tantangannya, seperti yang Bapak Ibu yang kita rasakan selama ini. Bukankah nih, coba ya, perhatikan wajah-wajah Bapak Ibu yang ada dalam ruangan Zoom ini, coba perhatikan dulu. Nih, lihat wajah-wajahnya. Dulu waktu SD, ya kita dulu waktu SD, yang diurusin banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Sedikit, ya. Naik ke SMP, SMA, kuliah, makin sedikit atau makin banyak yang diurusin? Makin banyak. Makin banyak. Begitu sudah berumah tangga, sudah kerja, punya anak lagi satu, punya anak dua, makin banyak atau makin sedikit? Tambah banyak. Tambah banyak. Lagi. Begitu makin banyak, ya, begitu makin banyak, kira-kira di kepala kita makin banyak apa? Makin banyak Kebetulan. banyak yang Banyak masalah. banyak yang harus diselesaikan. Banyak kesibukan, banyak masalah, banyak yang harus diselesaikan. Coba lihat wajah-wajah yang ada di Zoom ini. Ini wajah-wajah orang yang punya banyak masalah. Salah. Oke, baik ya. Ya, artinya Bapak Ibu, kita menyadari banyak yang diurusin. Semakin banyak, semakin bertambah usia, semakin banyak yang diurusin, semakin banyak kesibukan, banyak problem, banyak masalah tadi. Tapi mudah-mudahan banyak kesibukan, semakin happy. Itu kan kita harapkan ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, karena kita sadar realitanya banyak yang diurusin, banyak yang dikerjain, banyak kesibukan, belum lagi bayar cicilan, belum lagi ngurus sekolah anak, belum lagi ngurus rumah, kerjaan di kantor nggak habis-habis, ya, jadi guru ngerjain ini itu, tadi kata Ibu kan, harus administrasinya nggak selesai-selesai, udah makin banyak di kepala kita. Akhirnya, kira-kira gimana? Ya, ASN di luar sana atau orang-orang di luar sana kerjanya gimana? Coba jujur Bapak Ibu, tulis di kolom chat. Akhirnya kerjanya gimana? Kerjanya tidak maksimal. Tidak maksimal. Ayo ketik juga. Semangat bekerjanya. Tidak cair-cair jadi tidak maksimal. Loyo. Oke, jadi loyo ya. Nggak sungguh-sungguh, agak terganggu, kurang fokus, kurang semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terjadi nggak itu juga orang-orang di ruangan online ini? Terjadi kepada kita? Ada aja Pak yang terjadi. Ada aja yang terjadi. Oke ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita perlu berdamai dengan diri kita dan menyadari, oh iya ya, ternyata ya memang itu yang terjadi dengan saya. Itu memang yang terjadi. Ya, yes, real begitu terjadi.
Setiap pagi harus nyiapin ini itu, belum berangkat sudah ada lagi yang harus diurusin, berangkat ke tempat kerja, wah banyak sekali, sampai di tempat kerja ketemu atasan, ketemu rekan kerja, ketemu orang-orang, ya belum lagi yang ngajar, ketemu anak muridnya dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa memanage dengan baik diri kita, maka apa akhirnya yang terjadi? Isu mental health terjadi. Betul ya Bapak Ibu? Isu orang-orang jadinya kayaknya butuh healing nih. Tapi pada akhirnya ketika tidak menemukan akar masalahnya, mau dia healing, jalan-jalan berkali-kali nih, siapa nih setiap weekend harus healing, jalan-jalan. Tapi begitu sudah jalan-jalan, pulang ke rumah lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi begitu pulang lagi ke rumah? Kembali ke masalah semula. Balik lagi pada semula, tambah pusing, tambah mumet lagi. Oke, sudah healingnya, begitu pulang, waduh, pusing ya, uangnya banyak yang habis gara-gara healing. Akhirnya tidak menemukan titik problem sebenarnya, hanya mencari, mendapatkan solusi sesaat. Betul nggak sih Bapak Ibu? Betul ya? Yes, akhirnya berapa banyak orang yang sakit, tumbang, ya bahkan sampai ke rumah sakit, bukan karena fisiknya saja, tapi karena pikirannya. Terjadi ya Bapak Ibu? Oke, kata Bu Ratu, apalagi kalau jalan-jalannya modal kredit. Maka Bapak Ibu pastikan kita benar-benar bisa masuk pada constructive zone, yaitu energi positif. Coba lihat di depan Bapak Ibu, perhatikan slide-nya. Maka kita perlu masuk pada area positif ini. Di mana minimal Bapak Ibu? Minimal kita bisa menerima. Maksudnya apa menerima ini? Menerima ini ketika segala kondisi tidak ideal, ketika segala kondisi tidak menyenangkan, tapi kita tetap bisa menerima gitu. Legowo begitu ya. Tapi menerimanya ini bukan sekedar di ucapan Bapak Ibu. Hati-hati nih, menerimanya bukan sekedar di ucapan. Maksudnya menerima di sini adalah ekspresinya pun menerima. Hati dan pikirannya pun menerima. Begitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Memang benar-benar menerima yang pada akhirnya dia akan bergerak dengan lebih baik lagi. Karena sudah positif. Bedakan dengan orang mengatakan menerima, tapi ekspresinya beda, langkahnya lambat, lemes. Ya, ini beda lagi ceritanya. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa menerima? Kita perlu perbaiki di beberapa hal. Nah, di sesi ini kita coba kuatkan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu dengan satu konsep namanya GKF. Ini dia. Ya. Coba buka mic-nya, keluarkan suaranya. G itu apa Bapak Ibu? Gerak. Gerak. Ya. Apa? Gerak. Gerak. Yang kata. Fokus. Fokus. Oke, terima kasih. Fokus. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, gerak kita selama ini bagaimana? Gimana kita bisa selalu bahagia dan semangat? Coba pertama cek dulu gerakan kita. Nih Bapak Ibu lihat di layar, selama ini gerakan kita seperti yang tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Nah, ayo. Tipe 3, Pak. Mantap ya. Selama ini tipe yang 1, 2, atau 3. Ayo, jujur. 3. Tipe 2 belum ngopi, Pak. Selama ini wajahnya seperti yang merah, yang orange, atau yang hijau? Orange. Hijau. Yang hijau. Alhamdulillah. Oke. Di ruang Zoom ini, ya, di Zoom ini, di pembelajaran kita ini, wajahnya, cara duduknya, sikapnya seperti yang mana? Merah, hijau, atau orange? Orange. Orange. Maka Bapak Ibu, ya enggak?
kalau kita nih hari-harinya berangkat kerja, di tempat kerja, mau ngajar, Loyo. ada informasi apa, badannya begini. Oke, wajahnya nggak ada senyumnya, begini aja. Coba perhatikan, kalau Bapak Ibu duduknya begini. Gimana, apa yang dirasakan? Mungkin dia lelah. Lelah. Males. Males. Oke, Bapak Ibu, ya, muridnya ikut ketularan, nggak semangat, kata Bu Ratu. Ya, maka Bapak Ibu kebayang nggak? Ini kalau hari-hari rutinitas kita, naik motornya udahlah begini, jalannya juga badannya begini. Nih, kalau lihat Kang Aceh nih, Kang Aceh, ya, coba Kang Aceh. Nah, senyumnya beda. Kalau ini senyumnya semangat, gitu ya. Ya, artinya Bapak Ibu, fisiologi kita ini akan mempengaruhi energi kita. Karena ada risetnya, motion to emotion. Jadi gerak tubuh kita itu mempengaruhi emosi kita. Bayangin nih, wajahnya cemberut aja. Kadang-kadang kita nggak sadar bahkan. Nih, seperti Bu Wida kan ngeliatnya begini aja. Belum ngopi. Kadang-kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu. Betul, kita nggak sadar. Karena kita dipengaruhi dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, masuk ke pikiran kita, masuk ke perasaan kita. Betul nggak sih? Betul. Tiba ada hal yang tidak menyenangkan, jalannya beda. Lebih pelan, nunduk, senyumnya nggak ada. Nah, itu secara naturalnya memang begitu orang. Karena ada informasi yang masuk di kepala kita tidak menyenangkan. Maka di saat itu terjadi, rubah geraknya. Duduknya yang tegak. Oke, wajahnya kasih senyum dulu. Nah, gini. Oke. Lalu ketika berkata-kata, itu terlihat ekspresinya. Oke ya, coba kita praktekkan dulu Bapak Ibu, duduknya yang tegap. Wah, tegapkan dulu duduknya. Oke, senyum dulu di wajahnya. Wah, ayo semuanya boleh praktekkan dulu. Lihat ke arah kamera. Senyum yang lebar. Oke, lihat ke depan. Mantap. Kira-kira kalau seperti ini menjalani kehidupan rutinitas, kira-kira kalau seperti ini energinya gimana? Positif. Positif. Gimana energinya Bapak Ibu? Gimana energinya? Amazing ya. Positif. Bahagia. Bahagia. Yes. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sebeda itu ketika kita merubah cara duduk berekspresi kita. Dan ini harus secara sadar dilakukan Bapak Ibu. Secara sadar. Kalau lingkungannya baik-baik saja, informasi yang didengar adalah informasi yang bahagia, ya semua orang pasti akan wajahnya bahagia. Betul kan ya? Tapi kan masalahnya kalau kondisinya tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakan masuk di telinga kita, kepala kita, maka wajahnya beda, gerak tubuhnya beda. Akhirnya kepengaruhi juga bagaimana kita mengajar dan bekerja. Bayangin nih Bapak Ibu nih, saya ingin tanya nih ya, jawab di kolom chat. Kira-kira udah ada masalahnya seabrek-abrek, ya. Lalu kita hadapi dengan wajah yang cemberut, badannya membungkuk, ya, lemas. Kira-kira masalahnya jadi tambah mudah atau tambah sulit? Coba ketik di kolom chat Bapak Ibu. Tambah mudah atau tambah sulit? Ketik dulu di kolom chat. Kira-kira gimana? Tulis. Oke. Tambah sulit. Oke,
Oke, tambah ruwet, ya, tambah sulit, tambah rumit. Masya Allah. Betul? Nih bayangin Bapak Ibu, coba perhatikan semuanya, lihat ke depan yang masih bersama saya, lambaikan tangan dulu. Oke ya. Nih, logikanya sudahlah yang dikerjain banyak, ya, numpuknya bertambah-tambah, ditambah wajahnya cemberut, badannya lemes membungkuk, jalannya pelan, kondisinya tambah ruwet, tambah mumet, tambah sulit, tambah ribet. Apakah itu yang kita inginkan? Kalau tidak, gelengkan kepalanya. Tidak kan? Dan akhirnya kita menyelesaikannya maksimal nggak? Tidak maksimal. Tidak maksimal juga. So, malah sakit. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, selama ini gimana caranya kita menyelesaikannya? Nah, oke ya. Apakah kita dengan naturalnya jadi memang wajahnya hilang gitu ya, cemberut, jadi cemberut gitu maksudnya, senyumannya hilang, badannya membungkuk, atau kita menolak kondisi itu dan badannya tegap, senyumnya tetap sumringah, ya, matanya tetap antusias dan menyelesaikan dengan bahagia. Mana yang kita pilih selama ini? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kenyataannya kalau kita kondisinya tidak tersenyum, membungkuk, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuat kita semakin ribet, ruwet, berat. So, maka Bapak Ibu sekalian, kita pastikan tubuhnya, ekspresinya, tegap badannya, senyum wajahnya. Jadi kalau kita di kelas seperti ini, ya badannya begini posturnya, kalau duduknya. Kalau berdiri ya seperti ini. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Kalau sepakat, keluarkan suaranya dulu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, terima kasih. Sepakat. Kalau sepakat Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka setelah kita memahami, oh iya, harusnya gerakannya kita jaga, termasuk juga dengan kata-kata kita. Bahkan di riset ya, kata-kata itu oleh Masaru Emoto Bapak Ibu. Nih, ketika ketemu sama anak-anak di sekolah, ketika ngumpul dengan guru-guru yang lain atau ASN yang lain, kira-kira kata-kata kita gimana? Seperti yang disampaikan oleh Masaru Emoto. Dia pernah meriset tentang air. Ini dari Jepang. Pernah dengar Bapak Ibu? Yang dia meriset air, ada 2 gelas. Air yang pertama dikasih kata-kata yang positif, air yang kedua dikasih kata-kata yang negatif. Kira-kira apa reaksi dari 2 air ini? Air yang dikasih kata-kata positif jadinya gimana? Mengkristal dengan baik. Mengkristal dengan baik. Yang dikasih kata-kata negatif? Cak-cakan. Cak-cakan ya, pecah. Ya, molekul airnya berantakan. Ambiar. Ambiar. Nah, tuh Bapak Ibu. Pertanyaannya, tubuh kita ini terdiri dari apa? Dominannya. Air. Air, cairan kan? Yes, dominannya terdiri dari cairan. Maka ketahuilah Bapak Ibu, tubuh kita akan merespon apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, yang sering kita dengar. Kebayang nggak Bapak Ibu? Air saja tadi, dia merespon, jadi keruh airnya, jadi pecah molekulnya. Nah, kebayang kita, kata-katanya yang kita ucapkan, itu kata-katanya negatif gitu. Kata-katanya keluh kesah, kata-katanya adalah kata-kata yang pesimis. Maka bayangkan, bagaimana tubuh kita meresponnya. Betul ya? Maka akan semakin tidak bahagia, semakin nggak nyaman. Betul? Pernah mengalami? Yes. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan kata-kata kita. Maka kita sendiri yang rugi sebenarnya. Kita sendiri yang berat karena kita salah men-setting, ya, men-set up kata-kata kita.
Dan yang lebih bahaya nih Bapak Ibu, coba perhatikan. Yang lebih bahaya adalah bukan hanya kata-kata yang terucap, tapi kata-kata yang ada di kepala kita. Coba nih, Bapak Ibu diem lagi mendengarkan saya, tapi kata-kata di kepalanya diem atau terus berbicara? Terus berbicara. Terus berbicara. Dan Bapak Ibu, menurut teori NLP, Neuro Linguistic Programming, kepala kita itu dia menangkap informasi 2 juta bit data. Masya Allah, ya. Artinya apa? Kepala kita itu nggak pernah diam. Dia akan berpikir, akan terus keluar kata-katanya. Nah, pertanyaannya untuk kita semuanya, cenderungnya seringkali kata-kata yang ada di sini positif atau negatif, pesimis atau optimis. Oke ya, dapat Bapak Ibu di sini? Oke, kalau dapat anggukan kepalanya dulu. Itulah sebenarnya yang menjadikan kita lebih ringan hidupnya atau lebih berat. Itulah yang menjadikan kita lebih sengsara atau lebih bahagia menjalani hidupnya. Itu dulu yang perlu kita pahami dan sadari. Jadi pertanyaannya gini Bapak Ibu. Sebenarnya yang membuat kita sengsara itu siapa sih? Kita. Diri kita sendiri, diri kita. Siapa yang buat sengsara itu? Ayo. Diri kita sendiri. Coba angkat tangannya begini. Angkat tangannya begini. Ayo semuanya angkat tangannya. Tepuk dirinya. Sadar ya bos. Sadar ya bos. Sadar ya, Indah sadar. Aduh, Masya Allah ya. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, Bapak Ibu ternyata selama ini membuat semakin berat hidupnya itu diri kita sendiri. Ya, maka Bapak Ibu hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan yang ada di kepala kita. Saat kita ketemu teman sejawat di kantor, saat kita ketemu anak-anak di sekolah, mengajar, maka hati-hati dengan kata-kata kita. Karena ya energinya menular gitu. Dan mempengaruhi diri kita sendiri. Dan kita jadi nggak nyaman, kita jadi nggak bahagia. Dan satu lagi Bapak Ibu, yang bahaya adalah, coba perhatikan ke depan semuanya, lihat baik-baik Bapak Ibu, yang lebih bahaya adalah ketika kita punya fokus yang salah.
kebaikan. Terlepas dengan berbagai peranannya lalat dan lebah, tapi ingin kita ambil konsentrasi, hikmahnya adalah bukan sekedar melihat problem, bukan sekedar fokus pada masalah, betul ya? Tapi yuk sama-sama di tengah masalah yang banyak itu, lihatlah ada kesempatan, ada kebaikan di dalamnya. Kadang-kadang kita lupa. Pak kata Bapak Ibu, kadang-kadang saya lupa. Saking sibuknya mengajar, saking sibuknya bekerja, kok saya kayaknya nggak bahagia ya, saya masalah terus rasanya hidup ini. Tapi boleh kita lihat, ternyata di tengah kesibukan kerja kita, ada loh orang-orang yang nggak punya kerjaan. Di tengah sibuknya kita ngurus anak, ada loh orang yang nggak punya anak. Di tengah sibuknya kita harus menyelesaikan hutang, bayar rumah, ada loh orang yang nggak bisa punya rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Di tengah segala hal yang harus kita selesaikan yang nggak habis-habis nih, ada orang yang ingin jadi seperti kita. Maka kalau itu yang menjadi fokus kita, katakan Bapak Ibu, kita bisa bahagia nggak? Betul Bapak Ibu? Kalau sepakat angkat kepalanya. Okay. Bisa bahagia kalau kita melihat ke bawah. Yes, terima kasih Kang Aceng ya. Terima kasih sudah merespon. Kalau sepakat Bapak Ibu boleh kasih 2 jempolnya. Ya, perlihatkan ke kamera, kasih jempolnya dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, mana jempolnya? Boleh lihatkan dulu di kamera, Pak Nasirin, Kang Aceng, terima kasih. Pak Endang. Oke. Bu Ratu, oh Pak Yohanes, terima kasih ya jempolnya. Oke, terima kasih Bu Windayani ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka ketika itu yang kita lakukan, ketika gerak kata fokus kita tepat, maka itu juga komunikasi yang bisa kita bangun. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu ke depan. Jangan sampai komunikasi kita adalah jadi komunikasi yang agresif. Apa itu agresif? Wow, ingin dominan. Lihat kayak wajahnya saja nih, coba ya Bapak Ibu nih. Kira-kira wajahnya gimana? Waduh, ya. Negatif atau positif ini? Negatif. Negatif, ya. Negatif, Pak. Orang-orang yang energinya positif? Tidak, betul ya. Kalau agresif. Atau yang kedua nih, jangan sampai kita berkomunikasi, bersikap jadi orang yang pasif juga. Apa itu? Yang lemah. Yang lihat nih dari gambarnya, terzolimi. Ya sudah gitu ya. Ya, aja lah. Smackdown. Nah, betul ya. Ada di lingkungan kita Bapak Ibu? Nerimo. Ada? Terlalu lemah, nerimo aja itu. Oke, terlalu lemah, nerimo aja. Aduh, yang kayaknya orangnya itu wajahnya nunduk. Ya bicaranya kayak Bapak tadi itu dalam video yang berdua dengan Ibu. Bapak termasuk yang mana dalam video tadi? Yang pasif, betul ya? Pasif. Iya, betul. Jadi kalau kita udah semangat ngajak ngobrol, ingin berkolaborasi, tapi teman bicara kita, iya Pak, ya sudah Pak, udah jalan aja Pak. Ya saya mah nggak tahu Pak. Ya pokoknya terserah Bapak aja. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya pasangan kayak begitu, nih ibu-ibu, kalau punya pasangan seperti Bapak yang begitu, gimana rasanya? Jawab. Aduh, tidak ada kebahagiaan kayaknya. Iya ya, oke. Kira-kira gimana? Ingin diapain nih? Diremes apa gimana? Ke laut aja, ke laut. Ke laut aja. Ya Allah ya, greget ya, kesel. Maka sama dengan kita juga, jangan sampai kita jadi orang yang pasif Bapak Ibu. Menjadi partner bekerja di lingkungan ASN, menjadi guru, jangan sampai kita juga pasif. Namun, jadilah orang bersikap, berkata-kata, berkomunikasi, menjadi orang yang asertif. Apa itu? Lihat seperti wajahnya. Tersenyum, ramah, dekat,
bersahabat, bersemangat. Kira-kira mana yang menunjukkan energi yang paling tepat untuk kita? Agresif, pasif, atau asertif? Asertif. Asertif. Tulis di kolom chat, kira-kira Bapak Ibu ingin yang agresif, ya, itu 1, pasif 2, atau yang ketiga asertif. Tulis di kolom chat. Bapak Ibu harusnya inginnya yang agresif, pasif, atau asertif. Yang 1, 2, atau 3. Oke, tulis di kolom chat. Tulis. Oke, 2. Ya, asertif. Oke, asertif. Ya, yang asertif. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, nih, saya perlihatkan. Orang yang pasif, ya, adalah orang-orang yang seperti ini. Ya, perhatikan di layar Bapak Ibu. Orang yang pasif, ya sering minta maaf. Suaranya pelan banget. Ya, kata-katanya lemah. Posturnya sering membungkuk, menunduk, suka lihatnya ke bawah. Dengan keadaan. Nih, implikasinya kepada orang lain, saya nggak perlu dipedulikan ya dengan perasaan saya. Saya tidak penting, saya inferior. Apakah begini ASN Pemprov Banten? Tidak. Tidak, ya. Kalau seperti ini bisa nggak unggul dalam pelayanan? Tidak. Tidak. Seperti ini bisa nggak bahagia dalam melayani? Tidak. Betul ya? Pertanyaannya, kenyataannya masih banyak nggak orang-orang yang seperti ini di tempat kita? Masih, Pak. Banyak, ada aja, Pak. Ada aja. Pertanyaannya, di ruang Zoom ini ada nggak yang seperti ini? Ada. Ada. Oke. Coba pura-pura ke sebelah kanannya begini. Tangannya coba pura-pura ke sebelah kanan bilang gini, Pak, jangan jadi begitu ya, Pak. Oke. Pak. Sebelah kirinya, Bu, jangan begitu ya, Bu. Begitu ya, Bu. Baik, terima kasih. Atau yang kedua nih, agresif. Oh, lihat statementnya kamu, Anda, gitu ya, suaranya besar, nunjuk-nunjuk tangannya, matanya tajam, tangannya mengepal, posturnya kaku, implikasi kepada orang lain, tidak peduli perasaan Anda, yang penting perasaan saya. Waduh, superior dia orangnya. Anda ini, ngerti nggak Anda ini? Waduh, sambil nunjuk-nunjuk. Kira-kira, Bapak Ibu, apakah ASN Pemprov Banten seperti ini? Harusnya? Tidak. Tidak. Tapi masih ada nggak yang begini? Ada, banyak. Ada lah. Oh, pasti. Ada banyak. Di Zoom ini ada nggak? Di Zoom ini? Ada. Tahu kan? Ada. Coba angkat dua tangannya lagi. Angkat dua tangannya lagi, tepuk kanan kirinya. Jangan gitu ya, Pak. Jangan gitu ya, Dek. Jangan gitu ya, Dek. Jangan. Jangan ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke ya. Maka Bapak Ibu, menjadi ASN Pemprov Banten yang dikagumi, yang dirindukan oleh masyarakat, oleh anak didiknya adalah ASN yang asertif seperti itu. Ya, yang energinya positif, yang hatinya bahagia, yang wajahnya tersenyum. Bayangkan Bapak Ibu nih ya, kalau kita hitung-hitungan, ya kita ngomong tentang keuntungan, untung nggak kita menjadi orang yang seperti ini sebenarnya? Untung. Hatinya lebih ringan atau berat? Ringan. Lebih ringan. Artinya Bapak Ibu, lebih sehat nggak kita? Atau lebih sering sakit? Sehat. Lebih sehat. Kira-kira kalau ketemu teman, ketemu keluarga, jadi menyenangkan tidak? Ya. Nah, bukankah itu yang kita harapkan? Yes, itu yang kita harapkan selama ini, betul Bapak Ibu? Oke, tapi kenyataannya kita perlu ingatkan lagi, betulkah kita seperti itu selamanya? Kalau tidak, yuk sama-sama kita bertobat. Secara sadar ataupun tidak, terjadi dalam diri kita dengan segala keterbatasan, ya benar, tapi dengan segala tuntutan yang mulia, kita menjadi seorang ASN, diharapkan juga yang lebih baik,
tentu kita berharap menjadi seseorang yang asertif, yang hatinya baik, yang wajahnya ramah, yang energinya positif. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu. Dan ketika ini yang terjadi, bukan hanya orang lain yang diuntungkan, tapi kita sendiri. Semuanya lihat ke depan Bapak Ibu. Perhatikan lagi, dengarkan baik-baik. Halo yang ada di sana, 200 orang ini, jangan sampai saya di ghosting, ya, ditinggal pergi gitu aja. Boleh perlihatkan dulu wajahnya di layar. Terima kasih Pak Dudi, Bu Sri, ya Bu Indah, Bu Neng, dan yang lainnya. Ini yang wajahnya nggak kelihatan, saya hanya berdoa, ya Allah semoga saya nggak di ghosting, ditinggal pergi gitu aja. Betul ya Bapak ya? Langsung ketawa Kang Aceng ya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang diharapkan menjadi seorang ASN. Masyarakat di sana rindu Pak, dengan para petugas ASN ini yang menjadi orang baik, yang mengerjakannya dengan baik. Jangan sampai lagi ada istilahnya begini, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jangan sampai ada lagi kalimat itu. Betul nggak sih Bapak Ibu? Ini yang terjadi gitu. Miris rasanya. Sedih gitu Bapak Ibu ya. Sampai kalimatnya di masyarakat, ya kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya Allah, kalau kita mempersulit hidup orang Pak, maka orang lain akan mempersulit hidup kita. Bahkan Tuhan pun gak ridho ya dengan hidup kita yang lancar, yang lebih mudah, karena kita mempersulit hidup orang. Maka mudah-mudahan dengan niatan ini kesempatan baik dari Allah, dari Tuhan, maka saya akan menjadi orang yang baik. Saya akan jadi orang yang asertif. Saya akan bersikap yang baik, membawa energi yang baik, dengan hati yang bahagia. Sepakat ya Bapak Ibu? Harus sepakat, ngangguk dulu. Alhamdulillah. Sepakat. Bapak Ibu, di tengah keterbatasan kita melalui online Zoom ini, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Pak Ari mengatakan seperti ini, isi hati tidak bisa dilihat, namun isi hati akan tercermin dari perkataan dan sikap. Jika isi hati baik, maka perkataan dan sikap akan baik. Begitupun sebaliknya. Maka Bapak Ibu, untuk menjadi ASN yang bahagia, unggul dalam melayani, satu lagi yang perlu kita pastikan, isi hati kita agar tadi asertif bisa kita wujudkan. Gimana caranya? Satu hal yang terakhir di sesi kita adalah Grand Why. Grand Why. Apa itu Grand Why? Adalah apa alasan kita menjadi seorang ASN. Apa yang kita cari menjadi seorang ASN. Maka pertanyaannya, apa yang membuat Anda bahagia melayani, bekerja, menjadi seorang ASN? Coba tulis di kolom chat Bapak Ibu, ketik, jujur, apa yang membuat Anda bahagia menjadi seorang ASN, bekerja, melayani? Silakan tulis di kolom chat. Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda ya bersemangat bekerja? Silakan ketik di kolom chat. Buat saya apa, Ibu? Oke, silakan. Sukses bukanlah apa yang membuat Anda semangat? Apa yang membuat Anda bahagia bekerja sebagai seorang ASN? Silakan ketik, tulis di kolom chat. bahagia apa yang kita miliki. Oke, makasih. Yang lain boleh tulis di kolom chat ya. Apa yang membuat Anda semangat bahagia jadi ASN? Oke, baik ya. Terima kasih. Kata Ibu ditulis kolom chat, memberikan pelayanan yang baik, bisa melayani dan membantu yang membutuhkan. Karena media ibadah, lingkungan kerja yang nyaman, kerja itu ibadah, kerja dengan ikhlas, kata Bu Neng. Ya, pekerjaan selesai dengan cepat dan baik, itu yang membuat bahagia. Oke, apa yang membuat Anda bahagia bekerja?
bisa berkontribusi untuk melayani publik. Oke, saya bisa memberi pelayanan dengan baik kepada siswa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berarti mohon ya para panitia yang ada di sini dari Pemprov Banten dicatat bahwa para ASN yang ada di Zoom ini tidak perlu digaji ya, karena sudah ikhlas ingin melayani masyarakat ya. Alhamdulillah. Ujung-ujungnya yang gak enak, Pak. Dari yang lainnya, Pak. Oke, ya baik Bapak Ibu. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Khawatirnya begini. Terkadang kita mengatakan, ya saya kan kerja ibadah, Coach. Saya kerja itu ingin melayani, kerja itu ingin berbagi. Tapi pertanyaannya gini, berapa banyak ya yang terjadi di luar sana? Tetap saja pada akhirnya ketika mengatakan seperti itu, kok rasa-rasanya agak berbeda begitu ya? Kok rasa-rasanya kita perlu bertanya, betul nggak sih itu kalimat yang disampaikan? Karena coba kita lihat lebih jauh di lingkungan kerja kita. Berapa banyak mengatakannya, oh saya kan harus begini. Tapi wani piro. Betul ya Bapak Ibu? Terjadi hal ini? Ya. Kadang-kala kita jadi gimana sih sebenarnya antara ibadah sama gaji ini gimana korelasinya? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Memang salah kalau saya juga semangat karena gaji. Memang memalukan kalau saya semangatnya karena gaji. Memang kalau karena gaji saya nggak ibadah. Atau gimana nih korelasinya? Yang khawatirnya jangan-jangan antara ibadah dan gaji ini dia terpisah. Yang jadinya apa Bapak Ibu? Satu sisi sebelah sini orangnya hitung-hitungan, wani piro. Bilangnya kontribusi, tapi bentar dulu. Ada tukinnya nggak nih? Ada lemburannya nggak nih? Dapat bonusnya apa? Ada amplopnya nggak? Artinya Bapak Ibu, salah nggak kalau kita semangat juga karena gaji? Salah nggak Bu? Pak? Betul. Betul atau salah? Betul. Oh betul. Jadi boleh gitu ya maksudnya ya? Boleh. Boleh. Maka Bapak Ibu nggak salah kita semangat kerja cari gaji. Karena memang kita makhluk fisik. Makhluk yang perlu mendapatkan penghidupan. Baju perlu beli, rumah perlu dicicil, kendaraan perlu punya, anak perlu sekolah. Jadi nggak salah Bapak Ibu kita mengatakan gaji. Tapi jangan sampai kita berhenti di sana. Itu maksudnya. Sepakat ya Bapak Ibu? Jangan sampai kita berhenti di sana. Karena pertanyaannya begini, berapa lama sih kita semangat karena gaji? Kira-kira kalau gajian tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 1 gajian. Pertanyaannya, sampai kapan semangat bahagianya setelah tanggal 1? Sampai tanggal 1 lagi. Mungkin cair, Pak. Semangat Sampai terus. tanggal 2, Sampai Pak. tanggal 1 lagi. Sampai tanggal 2. Mungkin cair lagi. Hanya beberapa menit, Coach. Berapa menit? Nih Bapak Ibu, kebayang nggak ya? Ya, kebayang nggak nih Bapak Ibu? Orang ketika gajian semangat, tapi semangatnya cuma sehari, ya Allah. Semangatnya cuma beberapa menit. Artinya gaji itu bisa nggak membuat ASN menjadi bersemangat benar-benar dalam pekerjaannya? Nggak bisa ternyata. Karena terbatas. Betul kan? Ya semangatnya cuma sehari gitu. Semangat cuma beberapa menit karena pindah lagi. Bayar ini, bayar itu, bayar yang lain. Betul. Akhirnya sengsara Bapak Ibu. Maka bahagianya nih dalam setahun cuma 12 hari. Ya Allah. 12 hari doang Pak bahagianya. Kebayang nggak kalau seperti itu hidupnya? Maka hari-hari yang lain adalah hari-hari kesengsaraan menunggu gajian lagi.
maka kita lihat banyak orang yang jadinya sakit-sakitan, yang jadinya hidupnya berat, karena salah menempatkan kebahagiaan sebenarnya. Tadi kita sama-sama sepakat gajian itu nggak salah, boleh bersemangat karena gajian, tapi ternyata energinya terbatas. Kita sampaikan barusan. Sepakat Bapak Ibu? Dan ternyata kalau kita berandai-andai ini, Bapak Ibu coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Kalau kita berandai-andai, seandainya Pemprov Banten menaikkan gaji di tahun depan, gitu ya, di Januari menjadi 3 kali lipat. Waduh. Bahagia nggak Bapak Ibu? Coba jawab. Ya. Ada yang jawab ini? Bahagia. Bahagia loh, Pak. Bahagia. Bahagia, Pak. Sangat bahagia, Coach. Betul kan? Nah, pertanyaannya, kalau sudah naik 3 kali lipat di Januari 2025, menjamin nggak Bapak Ibu nggak naik gaji lagi? Nggak mau naik gaji lagi? Pengen naik gaji lagi. Nggak ada puasnya Pak manusia. Nggak ada puasnya, Manusia Pak, tidak ada Coach. puasnya. Betul kan? Menjamin. Betul ya Bapak Ibu? Kita pahami bahwa ternyata ya manusia nggak ada puasnya. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, terus. Hukum ekonomi Pak, hukum ekonomi semakin banyak keinginan itu akan bertambah. Maka Bapak Ibu sekalian, maka pertanyaannya begini, kalau begitu mungkin nggak Pemprov Pemprov Banten terus menaikkan gaji kita setiap tahunnya atau tiap bulan? Tidak. Kalau tidak mungkin. Kalau tiap bulan tidak, Bapak. Tidak mungkin ya. Yang artinya Bapak Ibu, kalau kita salah fokus dengan motivasi kebahagiaan kita karena gaji, ya sudah pasti kita nggak akan bahagia. Sudah pasti kita akan sengsara. Betul nggak sih Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat. Tapi pertanyaannya, banyak nggak orang yang masih begitu di luar sana? Banyak. Banyak. Di kelas ini ada nggak di kelas ini? Mudah-mudahan kelas ini ada nggak ya? Mudah-mudahan jangan ada, Coach. Oke, angkat tangannya dulu, Tempelkan di sini. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jangan sampai. Ya Allah ya. Maka Bapak Ibu, itulah kenapa tidak hanya itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, yaitu ada kebahagiaan yang kedua. Apa kebahagiaan yang kedua? Kebahagiaan emosional. Apa kebahagiaan emosional? Pertemanan, relasi, keluarga. Itu kebahagiaan yang kedua. Ketika sisi keuangan tidak benar-benar ideal, membuat kita bahagia, maka Allah turunkan satu lagi kebahagiaan. Emosional. Itulah kenapa kita makhluk sosial. Ketemu teman, temannya saling menghargai, keluarga saling menghargai, anak-anaknya nurut. Itu bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia. Bahagia. Yang kadang kala sudah lelah di pekerjaan, pulang ke rumah, ketemu anaknya masih lucu, atau ketemu keponakan, ya ketemu cucu, misalkan kalau sudah punya, akhirnya kan jadi kayak hilang gitu ya lelahnya. Ya itulah kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan emosional Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya begini, kebahagiaan emosional boleh nggak kita miliki? Harus Pak. Harus, boleh ya. Tapi pertanyaannya apakah selalu kita dapatkan? Terkadang. Belum tentu. Terkadang. Oke. Baik. Artinya kebahagiaan emosional ini terbatas atau tidak terbatas? Sebetulnya tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa tuh Pak? Tidak terbatas. Kita yang Kenapa bisa tidak terbatas? itu sendiri tidak terbatas. Pertanyaannya begini kepada Bapak Ibu semuanya. Kebahagiaan emosional ini datangnya dari mana? Dari hati. Diri. Dari diri sendiri, dari hati menciptakan. Betulkah dari diri sendiri? Coba kita analogikan ya. Yang ngasih penghargaan itu siapa? Orang lain. Orang lain. Yang memberikan kenyamanan itu siapa kalau emosional? Ya kita sendiri sebetulnya. Kita, betulkah kita? Kalau keluarga kita
Kalau keluarga kita ngomongnya nggak benar, bikin kesel, berarti apakah diri sendiri atau orang lain yang bikin kita Orang kesel? lain. Orang lain. Orang lain. Bikin jengkel, iya. Kitanya. Betul ya? Karena Kaitannya Bapak dengan Ibu, manusia, Coach. pernah nggak Bapak Ibu sudah kerja sungguh-sungguh, pulang ke rumah, inginnya dihargai sama pasangan, malah diomelin? Pernah. Pernah, Coach. Pernah. Artinya, kalau begitu jadi bahagia atau jadi kesel? Kesel. Jadi kesel. Berarti bahagianya ketika orang lain kasih kenyamanan, betul nggak? Betul. Jadi bahagianya bisa nggak kita kendalikan secara utuh? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Emosi. Karena bahagianya kita datangnya dari orang lain. Orang lain kasih penghargaan, orang lain berkata-kata yang lembut. Jangankan orang lain di kantor, di rumah saja, anak kita saja nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Artinya bahagia emosional ini pun tergantung orang lain. Lingkungan pertemanan kita baik, baru kita bahagia. Lingkungan kita itu sehat, berkata baik, nggak ngomongin di belakang gitu kan, baru kita bahagia. Itu bahagia emosional, tergantung orang lain. Atasan, pimpinan, ngasih penghargaan, baru kita bahagia. Kasih pujian, baru kita bahagia. Pertanyaannya, apakah selalu atasan, rekan kerja, anak-anak yang kita didik, keluarga kita, selalu membuat kita bahagia? Tidak selalu. Tidak Selalu. Artinya, mungkin nggak kita kecewa berarti? Ada. Mungkin. Sangat mungkin, Bapak Ibu. Sangat mungkin. Artinya kalau bahagia yang kedua ini kita harap-harapkan dan tidak dapat juga, ibaratnya kita berharap-harap kepada orang lain, sudah kita berbuat baik, apakah pasti dibalas kebaikan? Belum Belum tentu. Ya. Maka Bapak Ibu kebayang nggak ASN yang berada di pelayanan, di Samsatkah, di Skupka dan sebagainya, sudah berbuat baik. Tapi ternyata respon masyarakat nggak baik. Gimana perasaannya? Masih bahagia? Tidak. Artinya, berapa banyak yang seperti itu akhirnya kecewa dan berbuat yang tidak baik. Betul ya Bapak Ibu? Karena harapannya tidak tercapai. Karena yang diharap-harapkan nggak dapet nih. Maka berubah dirinya. Berubah jadi nggak baik, berubah jadi agresif, berubah jadi pasif. Karena orientasinya adalah orang lain. Nah pertanyaannya, kalau kita berharap-harap sama orang lain, ujung-ujungnya kecewa lagi. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Betul. Ada kebahagiaan yang ketiga, yang insya Allah kitalah yang mengendalikannya. Seperti yang Bapak Ibu tulis di kolom chat, yang Bapak Ibu mungkin juga pernah dengar. Apa itu? Kebahagiaan secara spiritualitas. Apa kebahagiaan spiritualitas itu Bapak Ibu? Bahagia ketika kita punya arti. Kebahagiaan spiritualitas adalah ketika kita bermanfaat. Perhatikan Bapak Ibu, lihat baik-baik ke depan. Boleh tinggalkan sejenak apa yang dikerjakan. Di 5-10 menit terakhir ini Bapak Ibu, yuk sama-sama kita pahami. Kita sebagai manusia terdiri dari 3 unsur kebahagiaan. Bahagia fisik dengan uang, materi yang kita dapat. Ternyata yang fisik ini juga terbatas. Bahagia yang kedua karena emosional. Ternyata dengan orang lain pun tidak selalu memberikan kebahagiaan. Maka ada bahagia yang ketiga, bahagia spiritual. Apa itu? Ketika kita mampu memaknai pekerjaan kita. Ketika kita mampu menyadari siapa saya, dari mana saya sebenarnya, dan mau kemana saya kelak. Ketika kita sadar bahwa saya adalah hamba Tuhan. Inilah bahagia spiritualitas Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak tergantung dengan orang lain. Bukan seberapa gaji yang diterimanya, bukan seberapa baik orang-orang yang ada di sekitarnya,
Tapi orang-orang yang bahagia secara spiritual adalah dia mengatakan, saya adalah hamba Allah, saya hamba Tuhan, dan saya tahu betul saya bukan orang yang begitu baik. Saya tahu betul saya banyak salahnya, saya tahu betul saya banyak kurangnya, saya tahu betul kalau Allah, Tuhan gak kasih kesempatan buat saya, mungkin banyak orang lain itu tidak menghargai saya. Tapi karena Allah aja baik sama saya, maka masih banyak orang yang menghargai saya hingga hari ini. Karena Allah baik aja dengan saya, maka saya masih dikasih kerjaan hingga hari ini. Kalau mau Allah, besok juga saya nggak punya pekerjaan lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Anggukan kepalanya jika betul. Maka ketika orang-orang yang paham tentang bahagia spiritualitas adalah bahagianya itu terkoneksi kepada Tuhan yang memberikannya kehidupan. Kenapa begitu? Coba dengarkan Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan berarti saya ingin menggurui Anda, mengajari Anda, bukan. Pak Ari mengatakan kepada kami, mengajari kepada kami, walaupun kami kerjaannya mengajar setiap waktu, tapi perlu sadar bahwa mengajar itu bukan sekedar pekerjaan, bahwa mengajar itu ada sebuah peranan yang Allah, yang Tuhan sedang titipkan kepada Anda, pada saya. Maka Allah akan lihat apakah kita sungguh-sungguh mengambil peranan itu atau jangan-jangan kita menyia-nyiakannya, maka Allah kapanpun bisa diambil lagi dengan apa yang kita miliki. Maka Bapak Ibu, dengan cara apa? Salah satunya kata Bu Indah, bersyukur, sadar diri bahwa kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kenapa kita mengatakan begitu? Coba yang mendengarkan saya di ruang Zoom ini, boleh dijawab di kolom chat. Siapa di antara kita yang pernah minta dihidupkan di atas muka bumi? Ada? Ada yang request gitu ke Allah, ke Tuhan? Ya Tuhan, tolong hidupkan saya di atas muka bumi dengan orang tua A, ya Bapak A, Ibu B. Ada? Tidak ada ternyata, betul ya? Artinya kita nggak pernah minta hidup Bapak Ibu. Sepakat ya? Kita nggak pernah minta, tapi kita dikasih. Kita diberi kehidupan. Artinya kalau ada orang tiba-tiba ngasih sesuatu kepada kita, yang paling tahu tujuan ngasih itu siapa? Ya orang yang ngasih. Logikanya begitu, betul ya Bapak Ibu? Pertanyaannya, kita nggak pernah minta hidup, tapi kita dikasih hidup nih, yang alhamdulillah masih hidup hingga hari ini. Sedangkan 2020, 2021 sudah banyak yang berguguran hidupnya. Tapi kita masih dikasih nih hidupnya hari ini. Nah pertanyaannya, untuk apa kita hidup? Itu yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Yang paling tahu siapa? Yang kasih hidup. Sepakat ya Bapak Ibu? Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu orang-orang baik di ruangan online ini tahu betul untuk apa Tuhan Allah berikan hidup kepada kita. Yang Muslim mengatakan sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin saudara kami yang Kristiani untuk melayani, yang lainnya berdharma, menjadi orang baik. Maka kita kembali lagi kepada ruh sejatinya manusia adalah seorang hamba yang sedang menjalani peranan dimanapun tempatnya berada. Saya peranannya di ISQ, Bapak Ibu menjadi guru, menjadi ASN, di biro masing-masing, di Samsat, di Dishub dan sebagainya. Itu peranan Anda. Dan pertanyaannya, sudahkah kita mendulang sebanyak-banyaknya kebaikan untuk kita kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Maka Bapak Ibu, kita lemah, kita tak berdaya, dan semuanya dari Allah Tuhan yang memberikan kebaikan. So, agar hidup kita bahagia, Anda yang sudah tahu juga caranya, mari kita syukuri hidup kita hingga hari ini dan ke depannya. Boleh Bapak Ibu? Maka di ujung sesi kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Bapak. Kita bermohon kepada Allah, berterima kasih kepada Tuhan kita, yang jangan-jangan selama ini kita lupa untuk berterima kasih. Mari 2-3 menit ini Bapak Ibu fokuskan dirinya, tinggalkan dulu yang lain. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita
Kita bermohon kepada Allah yang semoga ketika kita sadari bahwa kita akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan, maka kita akan lakukan yang terbaik atas hidup ini. Ketika kita melakukan yang terbaik, maka hidup kita akan berkembang. Betul? Ketika kita berkembang, orang lain akan baik juga kepada kita. Kita akan dikenal dan akhirnya penghasilan pun tetap dapat, gaji tiap bulan tetap dapat, dan hidup lebih ringan. Maka mari Bapak Ibu sadari diri kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang kelak akan kembali kepadanya. Di tengah kesibukan kita, mungkin kita sempat lupa untuk bersyukur dari hati yang paling dalam, berterima kasih kepadanya. Maka mari kita rundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita bermohon kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah doa kita, syukuran kita atas segala yang Allah Tuhan berikan. Katakan, ya Allah, saksikan inilah diri kami yang kadang lupa kepadamu, diri kami yang kadang lupa berterima kasih kepadamu, diri kami yang banyak salah ya Allah, diri kami yang banyak berbuat yang tidak seharusnya. Engkau sudah berikan kesempatan kepada kami menjadi orang yang terhormat di lembaga ini, di pemerintahan ini, menjadi seorang guru, menjadi seorang ASN. Tapi kadangkala kami lupa ya Allah, kadangkala kami malah berbuat salah kepadamu, lupa berterima kasih kepadamu, bertindak yang tidak seharusnya, bertindak yang semaunya, hanya menuruti hawa nafsu kami, keinginan kami semata. Tapi hari ini ya Allah, di hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, izinkan kami mengangkat kedua tangan kami, berharap kepadamu, bermunajat kepadamu, meminta kepadamu, duhai Zat yang maha mulia, duhai Tuhan yang maha baik, duhai Tuhan yang memberikan segala nikmat atas kehidupan ini, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, tangan dan kaki masih sehat untuk digerakkan. Ya Allah, terima kasih atas hidup ini, terima kasih untuk keluarga yang masih Engkau berikan dalam keadaan yang baik hingga hari ini, pasangan, anak-anak. Terima kasih juga atas pekerjaan yang masih Engkau berikan hari ini ya Allah. Terima kasih atas segalanya. Dan jadikan ya Allah setiap apa yang kami lakukan, setiap kebaikan yang kami kerjakan, jadikanlah catatan amal baik kami di hadapan. Maafkan yang kurangnya ya Allah, sempurnakan yang kurangnya ya Allah, tambahkan yang kami tidak tahu ya Allah. Bimbing langkah kami, tuntun hati kami, tuntun pikiran kami. Jadikan kami hamba-Mu yang tahu diri ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang tahu diri, berjalan di atas muka bumi atas segala nikmat yang Kau berikan hingga hari ini. Ya Tuhan, jadikan kami seorang ASN yang berakhlak, bukan semata-mata karena tuntutan pekerjaan, tapi semata-mata pula karena hati kami yang layak bahagia, yang layak menjadi hamba-Mu yang terbaik, hingga kelak kami kembali kepadamu dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, terima doa kami di pagi menjelang siangmu ini. Silahkan Bapak Ibu tambahkan doanya, sampaikan dari hati yang paling tulus, berdoa kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah. Amin. Amin. Dengarkan, kabulkan ya Allah, saksikan ya Tuhan. Jadikan para ASN di Pemprov Banten hidupnya bahagia, hatinya bahagia, hidupnya sejahtera. Engkau cukupkan segalanya, apa yang diperlukannya. Engkau jaga keluarga, pasangannya, anak-anak.
Engkau perbaiki hati anak-anak dan keluarga, hingga kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang mencapai impian. Ya Tuhan, ya Allah, sempurnakan kehidupannya atas kekuatan, atas izin, atas takdirmu yang indah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Tuhan. Amin. Amin ya Allah. Yang muslim, kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Saudara kami, Kristiani, Hindu, Buddha, dengan tata caranya. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih untuk perjalanan yang singkat di pagi hari ini, ya hingga menjelang siang. Semoga menjadi kebaikan untuk siapapun yang mendengarkannya. Bahagialah dengan peranan Anda Bapak Ibu. Sekecil apapun peranan Anda, sangat berarti untuk orang-orang yang mendapatkan. Permudahlah urusan orang lain, maka Allah, Tuhan, akan permudah urusan Anda. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, yang benar datangnya yang maha benar, yang salah dari saya yang harus terus belajar. Demikian salam dari guru kami, Dr. Ari Ginanjar Agustian, dan semoga kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang nanti ingin berkoneksi dengan saya, ya ingin misalkan coach, saya ingin juga nih di sekolah kita buat agenda sesi dengan murid-murid, dengan guru-guru. Ya, silakan Bapak Ibu boleh catat nomor telepon saya, kita boleh berdiskusi lebih lanjut lagi nanti ke depannya. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa kita buat ya di tempat kita masing-masing, sehingga Indonesia emas bisa kita wujudkan bersama-sama. Bukan Indonesia cemas, betul ya, tapi Indonesia emas. Terima kasih Bapak Ibu, silakan yang ingin terkoneksi, ingin nanti ngobrol-ngobrol lagi, mungkin di sekolahnya juga bisa kita berkolaborasi. Ini nomor telepon saya, dan sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.